Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini akan Bapak jelaskan terkait dengan lanjutan materi Microsoft Word yang sebelumnya telah kita pelajari. Bahasan pada hari ini Bapak akan coba membahas salah satu tools yang ada di Microsoft Word. Jadi pada Microsoft Word, salah satu tools itu yang bisa kita gunakan adalah tools Mail Merge. Tools Mail Merge ini digunakan untuk membuat surat atau sejenisnya. Jadi surat ini bisa nanti kita buat satu tapi bisa dicetak untuk ke banyak orang. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah nama, alamat, dan lain sebagainya. Jadi suratnya tetap, tapi mungkin nanti kepada seperti contoh pada surat ini sudah ada contoh surat. Jadi nanti kepada sama di mana orang itu berada itu nanti tidak perlu lagi kita ketik satu-satu, nanti dia akan otomatis. Jadi daftar penerimanya itu sudah kita inputkan terlebih dahulu. Untuk memulai Mail Merge, jadi kita bisa memulai dengan beberapa cara. Yang pertama kita setting Mail Merge atau penerimanya dulu, baru kita siapkan suratnya. Atau juga cara kedua ya kita siapkan dulu suratnya, baru kita setting siapa penerimanya. Dan nanti list penerima ini bisa kita simpan dan bisa kita gunakan untuk surat-surat berikutnya. Oke, kita mulai saja untuk memulai Mail Merge. Di sini Bapak sudah membuat salah satu contoh surat. Ini ada surat undangan yang dibuat beberapa waktu yang lalu. Jadi surat ini akan ditujukan kepada seluruh ketua himpunan atau semua ketua UKM yang ada di Universitas Bina Dharma. Nah, mungkin nanti format suratnya tidak akan berubah seperti ini, tapi yang akan berubah nanti kepada siapa itu ditujukan dan di mana posisi mereka itu ditujukan. Nah, untuk memulai Mail Merge, dari tampilan Microsoft Word ini kita pilih My Links. Oke, di sini kita klik My Links. Terus di sini ada pilihan Start Mail Merge. Jadi kita klik Start Mail Merge. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Letters. Jadi kalau kita pilih Letters, berarti bentuk Mail Merge yang kita buat adalah berbentuk surat. Jadi seperti yang contoh yang sekarang surat ini seperti contoh ini, maka kalau dia seperti ini kita pilih Letters. Nah, pilihan berikutnya itu ada Email Message. Jadi ya dia tidak di print out tapi langsung dikirim lewat email. Terus pilihan berikutnya itu adalah Amplop. Jadi bentuknya nanti yang di print itu adalah amplop. Jadi kepada amplop itu nanti bisa berubah-ubah tapi tetap formatnya satu. Terus ini adalah labels. Labels ini ya seperti ini contohnya, yang kayak stiker itu ya, kayak stiker yang biasa untuk undangan itu. Nah, itu bisa juga disetting lewat di sini. Itu nanti banyak pilihannya. Nah, sekarang kalau kita coba letters. Sekarang kita lihat dulu coba kalau kita pilih amplop. Kalau kita pilih amplop, maka yang akan tampil seperti ini. Kita harus sesuaikan dulu ukuran amplop yang akan kita gunakan. Biasanya kalau kita beli amplop itu, kalau belinya amplopnya satuan ya nggak ada ukurannya. Tapi kalau belinya satu kotak begitu, biasanya di kotak itu tertera ukurannya tuh size 10, size berapa. Nah, itu harus kita sesuaikan. Gunanya apa? Gunanya agar nanti pas begitu. Ini juga bisa dipilih nih mau seperti apa, mau auto atau satu. Ini bisa disetting sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Begitu juga kalau kita pilih labels. Kalau kita pilih labels, ada banyak macam jenis labels. Jadi kalau misalnya ada C6, kalau kita beli yang untuk stiker yang bisa ditempel-tempel untuk undangan itu, biasanya di plastiknya itu sudah ada keterangan. Jenisnya itu jenis apa? C1, C3 atau C4 atau B6. Nah, kalau itu sudah kita dapatkan, kita tinggal sesuaikan di sini. Kita pilih yang seperti apa. Ya, oke, nanti kita coba. Nah, saat ini akan kita coba terlebih dahulu yang dalam bentuk surat. Karena ini dalam bentuk surat, maka dari Start Mail Merge-nya ini kita pilih Letters. Ya, kita klik
letters. Nah, kalau sudah dipilih letters, karena ini suratnya sudah ada, terus kita pilih select recipients. Kita pilih siapa yang akan menerima surat ini. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita sudah pernah membuat list di Mailmates, kita tinggal pilih use existing list. Jadi kita menggunakan list yang sudah ada. Tapi anggaplah sekarang memang list itu belum kita buat, maka yang akan kita pilih adalah type new list. Jadi kita akan membuat list penerimanya itu memang dari awal. Oke, jadi kita pilih type new list. Nah, di sini sebenarnya bisa diisi titel persentasenya sebenarnya banyak, tapi mungkin ini kita agak kurang paham dan agak kurang familiar. Kita juga bisa entry, kita bisa buat, kita setting, kita inginnya seperti apa. Caranya semuanya ini kita delete dulu. Oke, kita customize ya. Kita pilih customize column, kita klik delete, kita hapus satu-satu. Anggaplah kita hapus satu-satu. Kita delete semua, kita delete. Karena kan kita akan membuatnya sesuai dengan kemauan kita. Jadi semua yang template yang ini sebenarnya template-nya sudah ini, tapi sudah ada country region sebenarnya bisa diisi, tapi kita anggap ini kita mau buatnya ini sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita hapus semua, sudah kosong. Nah, kalau sudah kosong kita pilih add. Baru kita pilih add-nya ini, kita pilih yang pertama misalnya apa? Kepada. Oke, terus kita tambahkan satu lagi, misalnya alamat. Terserah sih, ini bebas, ini untuk memudahkan kita. Kalau sudah kita anggap kita cuma pakai 2 item, karena 2 item ini nanti akan untuk mengisi kepada siapa dan di mana begitu. Jadi sebenarnya kalau data lain mau dimasukkan ya tidak masalah, semua dimasukkan, ditambahkan juga tidak masalah. Terus kalau sudah selesai kita pilih OK, terus kita pilih OK. Nah, sekarang dia minta simpan. Yang disimpan ini apa? Yang disimpan ini adalah source-nya. Oke, yang disimpan ini adalah source code-nya. List datanya. Misalnya kita simpan misalnya himpunan. Save. Oke, ini sudah. Ya, kalau kita lihat nanti di sini ada himpunan. Kita pilih himpunan, open. Dan kita belum ada. Nah, untuk mengisi siapa-siapa menerimanya, kita pilih edit recipient di himpunan MDB. Ya, kita bisa isi di sini. Kita bisa isi. Oke, ini sudah ada himpunan, ada satu, kepada dan alamat. Kita double klik saja himpunan ini. Kita ini di sini aja kita double klik. Terus ini ada dua ini tinggal kita isi. Misalnya yang pertama kita kepada misalnya ketua Mapala misalnya, Mapala alamatnya misalnya di Jakarta, anggaplah begitu ya. Ini cuma contoh ya. Sebenarnya Sekret Mapala kan adanya di bawah ya, di kampus B Jakarta. Oke, tambahkan lagi, kita klik new entry lagi, misalnya ketua apa itu namanya, komik ya, kalau komunikasi komik, ketua komik di mana, misalnya di Surabaya misalnya. Terus kita tambahkan lagi misalnya ketua HMM, ini anak manajemen, misalnya di mana, di Komring, karena dia pulang kampung di Komring. Kita tambahkan lagi ketua HMA, himpunan mahasiswa akuntansi, misalnya dia di mana, di Pegayut misalnya, karena lagi mancing mungkin di Pegayut. Oke, kalau anggaplah ini sudah, kalau sudah kita klik OK, yes, terus kita klik OK. Oke, nah selanjutnya kalau sudah semua, tinggal kita meletakkannya apa yang kita klik tadi di surat kita yang sudah kita siapkan ini.
Nah, sekarang kursor Bapak taruh di sini. Terus kita pilih insert match fill. Ya. Nah, ini kan kepada. Kepada ini yang isinya nanti adalah kepada. Jadi kita klik di sini, insert match fill, kita pilih kepada. Terus posisinya di sini, anggaplah misalnya di bawahnya kita taruh, D-nya itu insert match fill, kita buat ini nanti adalah alamat yang kita isi. Oke. Kalau sudah, sebenarnya semuanya sudah masuk nanti. Jadi untuk melihatnya caranya kita klik preview. Nah, ini kan sudah masuk Ketua Mapala di Jakarta. Terus kalau kita klik satu lagi komik di Surabaya. Terus kita klik lagi HMN di Komering. Kita klik lagi Ketua HMA di Pegayu. Jadi kita tidak perlu lagi ngetik-ngetik. Kita tinggal membuatnya. Nah, kalau sudah selesai galak, kalau mau di print, kita tinggal pilih finish match. Kalau kita pilih print dokumen, maka semuanya akan di print. Karena di sini ada 4 penerima, maka 4 penerima itu akan menjadi 4 surat. Kita pilih di sini, kita klik print dokumen. Kalau mau semua all atau kita mau pilih yang mana mau di print, kita boleh from misalnya ada 4 surat, kita pengen cuma 1 sama 2, 1 ke 2. Sekarang kita pilih all, klik kita oke. Maka dia akan terkoneksi ke langsung ke printer, akan di printnya semua keempat itu. Atau kalau mau edit individual, kita edit individual. Nah, mungkin itu kira-kira kalau kita pilih mail match. Jadi segampang. Jadi nanti kalau misalnya ada surat baru, ada surat lagi yang lain tapi penerimanya tetap sama, ya. Sekarang coba kita pilih, misalnya kita ubah lagi, misalnya kita buat start mail match, kita pilih misalnya amplop yang kita gunakan misalnya ukuran size 10, kita klik oke, ini misalnya kita hapus amplopnya seperti ini, tinggal diposisikan nanti di mana letaknya. Ini sebenarnya sudah ukuran amplop, kalau kita lihat sesuai dengan yang kita pilih. Kita letakkan misalnya di mana kita pengen membuatnya tadi. Misalnya kita pengen membuatnya itu di sini. Misalnya kepada kedua, terus alamatnya itu kepada, terus alamatnya di bawah. Jadi kita tinggal pilih insert match fill kepada. Ya kan, ini previewnya dihilangkan dulu apa. Terus enter lagi, di bawahnya kita buat insert match fill alamat. Ini kita bisa setting hurufnya seperti biasa, sama-sama. Kita pengen tipikal hurufnya apa, kita pengen misalnya ini, kita pilih size-nya misalnya 14. Oke, kalau sudah kembali ke mail match, tinggal kita preview. Ini sudah tampil Ketua HMA Pegayu. Terus ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini kalau misalnya kita print, ya jangan dimasukkan ke kertas, tapi yang dimasukkannya itu adalah amplop. Oke, mungkin itu yang bisa. Kalau untuk label juga sama, kita tinggal pilih label, kita tentukan jenis labelnya yang akan kita gunakan. Misalnya kita pilih ada 30 label perfect yang kita beli yang panjang itu, ada 30 stiker per lembar itu, kita tinggal pilih, kita oke. Ini sudah tersetting. Misalnya kita buat di sini, kita masukkan ini kepada, terus di sini kita masukkan alamat. Ini next record. Kalau kita preview, maka akan tampil seperti ini. Karena recordnya 1, jadi kita harus buat record banyak-banyak karena ada 30. Kira-kira seperti itu. Jadi tinggal kita pilihkan, kita sesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Oke, mungkin video hari ini sampai di sini. Lanjutnya nanti akan kita bahas lagi ke pertemuan berikutnya terkait dengan Microsoft Excel.
Ya, nanti silakan dicoba, ada salah satu, nanti ada tugas, silakan kalian kerjakan tugas yang ada di e-learning. Dan di sini nanti ada materinya juga. Ini adalah ada materi yang bisa kita gunakan. Nanti materinya akan Bapak share juga di e-learning. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.